Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Pusalonika Gabriela Sanger dengan NIM 210811020134 dan pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil ujian saya mengenai manajemen dengan judul manajemen itu apa sih? Jadi saya akan menjabarkan hal-hal mengenai manajemen dari hal yang paling dasar hingga apa saja yang perlu diketahui dalam manajemen sebagai pemula. Jadi, apa sih manajemen itu? Apa sih definisi dari manajemen? Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha per anggota organisasi, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya demi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pengertian manajemen sebenarnya memang sangat luas, dan penerapannya juga bisa untuk berbagai tujuan. Tapi untuk bahasa simpelnya, manajemen adalah pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan suatu organisasi. Selanjutnya, apa sih fungsi-fungsi dari manajemen? Nah, untuk empat fungsi utama manajemen. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning ini dibutuhkan untuk penyusunan rencana dan strategi ketika akan memulai sebuah kegiatan atau usaha. Yang kedua ada perorganisasian atau organization, diperlukan untuk mengatur sebuah kelompok atau organisasi. Dan ketiga, ada pengarahan atau actuating, dibutuhkan setelah tugas dibagi-bagi pada individu atau kelompok sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan yang terakhir, ada pengawasan atau controlling, dibutuhkan untuk mengontrol kemajuan dari rencana yang telah dirancangkan. Selanjutnya, tingkatan manajemen. Jadi, ada beberapa tingkatan sih dalam manajemen. Dan apa saja Kak itu? Dalam manajemen ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah manajemen puncak atau top management. Manajemen puncak merupakan level paling atas di dalam manajemen yang diisi oleh kalangan petinggi dan eksekutif lainnya yang nantinya bertugas untuk menjalankan ilmu manajemen dan contohnya seperti CEO, CFO, dan COO. Yang kedua, ada manajemen menengah atau middle management. Manajemen menengah pada dasarnya bertugas sebagai penghubung antara manajemen puncak dengan manajemen lini pertama yang dibahas di bawah. Contoh dari manajemen menengah ini adalah factory manager dan regional manager. Dan lini pertama yang dibahas itu yang baru saja dibaca, yang dimaksud tadi itu yaitu yang ketiga, yaitu manajemen lini pertama atau first line management. Pihak-pihak yang berada dalam manajemen lini pertama perlu memiliki keterampilan teknis dalam memimpin dan mengawasi tenaga operasional. Contohnya, supervisor. Next. Perkembangan pemikiran manajemen. Apa sih perkembangan pemikiran manajemen itu? Jadi, perkembangan pemikiran manajemen adalah perkembangan atau evolusi ilmu manajemen, di mana dalam ilmu manajemen dikemukakan ada beberapa aliran sebagai dasar pemikiran yang dibagi berdasarkan aliran klasik, aliran hubungan manusiawi, dan manajemen modern yang merupakan cikal bakal teori manajemen yang berkembang terus dengan berbagai aliran lainnya. Perkembangan pemikiran manajemen dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada perkembangan pemikiran manajemen klasik, terbentuk sebagai upaya menemukan cara terbaik untuk manajemen dan mengerjakan pekerjaan. Perkembangan pemikiran manajemen klasik ini memiliki 2 cabang. Yang pertama, aliran scientific klasik atau classical scientific school, dan aliran administrasi klasik atau classical administrative school. Yang kedua, ada perkembangan pemikiran manajemen neoklasik.
Pada umumnya, teori atau aliran ini muncul akibat dari adanya banyak kekurangan dan lemahnya teori klasik. Teori neoklasik menanamkan anggapan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang sangat perlu menyatakan ambisi dan yang menjadi tujuan hidupnya. Yang ketiga, ada perkembangan pemikiran manajemen modern. Seiring perkembangan kebutuhan yang serba cepat, praktis, dan efisien, muncul teori baru yaitu teori manajemen modern yang lebih menekankan pada aliran kuantitatif dan merupakan gabungan dari operation, research, dan manajemen science. Dan yang terakhir ada pemikiran manajemen postmodern. Postmodern management secara sistematik menjelaskan perbedaan antara perilaku organisasi, birokrasi, dan keanggotaan organisasi seperti kemitraan. Modern organisasi hari ini akan perlu keragaman masyarakat seperti usia, etnis, agama, jenis kelamin, dan kelas, dan juga stres yang akan nyata dalam dunia kerja, bahkan keberagaman keahlian sebagai kekuatan. Selanjutnya, lingkungan manajerial. Lingkungan manajerial ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada lingkungan internal. Lingkungan internal berasal dari dalam organisasi dan dimensinya langsung memengaruhi kerja seorang manajer. Termasuk ke dalam dimensi ini, budaya organisasi, teknologi produksi, struktur organisasi, dan fasilitas fisik. Yang kedua ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah elemen di luar batas organisasi yang punya potensi untuk memengaruhi perilaku organisasi dan manajerialnya. Yang ketiga ada lingkungan global. Lingkungan global adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan bisnis global untuk menjual barang dan jasa guna mencapai tujuan perusahaan. Dan yang terakhir ada lingkungan manajerial kultural. Kompetensi ini erat kaitannya dengan sikap toleransi, keterbukaan, dan kepekaan terhadap perbedaan antar individu atau kelompok masyarakat. Saat ini kompetisi sosiokultural telah berdiri sendiri dan tidak lagi menjadi bagian dari kompetensi manajerial. Kompetensi sosiokultural merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Selanjutnya, apa yang harus kita ketahui juga tentang manajemen, yaitu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dalam manajemen. Tentunya dalam menjalankan suatu bisnis, perusahaan, dan organisasi, tentunya ada beberapa masalah dan sebagai pemimpin seharusnya kita juga harus tahu cara untuk memecahkan masalah tersebut dan harus bijak dalam mengambil keputusan. Jadi, saat ini kita akan membahas tentang pemecahan masalah. Jadi, pemecahan masalah itu apa sih? Pemecahan masalah berarti mencari jalan keluar dari sebuah kesulitan, suatu cara keluar dari rintangan, mencapai suatu tujuan yang tidak seketika dapat dimengerti. Dalam pemecahan masalah, ada 8 tahapan yang sangat umum dilakukan dalam manajemen. Apa sih 8 tahapan ini? Jadi yang pertama, menemukan masalah. Yang kedua, mencari sebab-sebab yang mengakibatkan masalah tersebut. Yang ketiga, menemukan penyebab utama. Yang keempat, menyusun rencana penanggulangan. Yang kelima, melaksanakan rencana penanggulangan. Yang keenam, evaluasi hasil penanggulangan. 7, standarisasi, dan 8, rencana selanjutnya. Selanjutnya, perencanaan. Tentunya dalam menjalankan suatu bisnis atau organisasi, kita harus memiliki rencana untuk mencapai tujuan yang akan kita ingini. Jadi, apa sih perencanaan ini? Planning atau proses perencanaan dalam fungsi manajemen adalah tentang bagaimana perusahaan menetapkan tujuan lengkap dengan cara yang
dengan strategi untuk mencapainya dalam fungsi planning atau proses perencanaan dalam fungsi manajemen adalah tentang bagaimana perusahaan menetapkan tujuan lengkap dengan cara dan strategi untuk mencapainya. Dalam fungsi perencanaan, manajer perlu mengkaji dan mengevaluasi berbagai kemungkinan rencana alternatif sebelum memutuskan suatu tindakan. Seperti yang kita lihat, perencanaan ini sangat penting bagi suatu organisasi atau bisnis, karena dengan begitu apa saja yang diinginkan, apa saja yang ingin dicapai, semuanya butuh perencanaan. Selanjutnya, apa sih pentingnya perencanaan ini? Pentingnya perencanaan umumnya ada 5 yang paling umum dibicarakan, yang paling general. Yang pertama, perencanaan memberikan arahan untuk suatu tindakan atau tujuan. Yang kedua, perencanaan mengurangi risiko ketidakpastian. Yang ketiga, perencanaan mengurangi kegiatan yang tumpang tindih dan boros. Yang keempat, perencanaan mendorong inovasi dan kreativitas. Dan yang kelima, perencanaan menetapkan standar untuk pengendalian. Bisa dilihat bahwa perencanaan ini sangat penting dan sangat membantu demi untuk kesuksesan apa saja yang akan dicapai. Dalam perencanaan, ada tahapan-tahapan penting. Apa sih tahapan-tahapan itu? Ada 4 tahapan. Yang pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan sekarang atau saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan yang dapat terjadi. Yang keempat, mengembangkan rencana ataupun serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, itu saja yang saya bisa paparkan selama saya sudah belajar di mata kuliah asas manajemen mengenai manajemen. Kiranya apa yang saya telah jabarkan dapat berguna dan bermanfaat untuk semua yang telah menonton. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat, selamat malam.